Ya, benar sekali. Karena di video ini kita akan ngebahas salah satu reksadana saham terbaik. Kenapa dia menjadi terbaik? Karena dia merupakan request dari salah satu teman kita, yaitu Bro Nizar Alam. Yung bahas RDS Trim Capital Plus dong. Sekalian bandingkan dengan BNP Paribas Srikahati. Nah, jadi kita langsung saja ngebahas kenapa reksadana saham ini bisa dikatakan menjadi salah satu yang terbaik. Ya teman-teman, kita langsung saja munculkan layar bibit saya di sini. Sudah keluar ya? Ini layar bibitnya. Oh, bagi yang belum tahu, Bibit merupakan aplikasi investasi, bisa reksadana, saham, obligasi lengkap di satu aplikasi. Sudah bisa di-download di Play Store ataupun App Store ya. Kemudian jangan lupa masukin kode referral yang ada di atas ini biar kita sama-sama dapat cashback 25.000. Oke, lanjut. Biasanya nih teman-teman paling seneng lihat portofolio saya, tapi sekarang udah nggak terlalu begitu agresif. Jadi teman-teman tenang saja. Seperti di pasar uang ini lihat, nah itu 20.000 ini merupakan referral yang teman-teman gunakan. Terima kasih ya teman-teman ya. Lanjut lagi ke Bahana Liquid Syariah kelas G. Kenapa saya ada ini? Karena ini reksadana pasar uang. Naiknya stabil di mana? Seperti yang teman-teman ketahui, sekarang kan saya memang lebih banyak aktif di saham ya teman-teman ya. Jadi ini saya standby kan, apabila perlu langsung tinggal dicairkan karena ini pencairannya instan ya. Jadi bisa langsung masuk ke Bank Jago. Waktu dijual langsung masuk, itu namanya pencairan instan. Cepat ya teman-teman ya. Plus 0,28%, 85.000 lumayan kan, ketimbang saya taruh di RDN gak dapat apa-apa. Tuh buktinya saja RDN saya di sini teman-teman bisa lihat bersama tuh masih ada 10 jutaan ya. Lanjut lagi kalau untuk bibit saham nih, no sahamnya saya masih minus 1,76%, tapi nggak apa-apa, semakin merah kita semakin beli semakin banyak ya. Benar nggak? Kita lanjut lagi ya teman-teman ya. Tadi Trim Capital Plus teman-teman ya, kita ngomongin Trim Capital Plus, ini dia. Sekilas kita lihat saja, kalau melihat reksadana yang cenderung mengalami kenaikan ini semua bikin happy. Apalagi 1 tahun terakhir ini, Trim Capital Plus sudah mencatatkan kenaikan NAV sebesar 9%. Biasanya kalau NAV-nya naik gini nih, dibarengi dengan kenaikan juga AUM-nya. Tuh benar gak? Iya benar kan, naik 23,20%. Orang menemukan, oh ada harta karun rupanya. Mereka langsung melakukan pembelian. Dapat dipastikan teman-teman, apabila teman-teman melakukan DCA pada reksadana saham ini dipastikan untung ya teman-teman ya, karena grafiknya cenderung naik ke atas ya. Semakin merah semakin beli semakin untung teman-teman ya. Nah ini untuk 3 tahunnya ya, walaupun di sini kita bisa lihat bersama ini ada kecenderungan turun yang cukup dalam. Ini biasanya yang membuat orang gemetaran ya teman-teman ya. Ini gemetaran dan makin banyak komen yang masuk di komen di bawah, ini makin banyak, kok turun, kenapa turun? Nah ini biasa yang bikin gemetaran. Padahal kalau secara konsisten setiap mengalami penurunan kita melakukan pembelian, dan apabila dia naik itulah saatnya kita panen ya teman-teman ya. Nah posisi 5 tahunnya juga masih terlihat sangat baik ya teman-teman ya, kenaikan dari Trim Capital Plus ini. Oke, ini sudah 10 tahun ya, dan ini perkembangan 10 tahunnya teman-teman bisa lihat bersama grafiknya. Ya ini kejatuhan terdalam, ini pasti corona, semua reksadana saham juga pasti tumbang waktu itu ya. Oke, kita lanjut lagi teman-teman ya. Ini AUM-nya, tingkatnya, dan kemudian bank penampungnya itu adalah BCA teman-teman ya. Kalau bank penampungnya BCA, kita gunakan bank BCA juga kalau dijual, jadi aman, nggak ada biaya transfer antar bank. Sedangkan minimum pembeliannya 100.000. Nah tadi kan kita diminta bandingkan dengan BNP Paribas Srikahati. Karena BNP ini pernah saya singgung sebagai salah satu reksadana saham terbaik juga. Bagaimana kalau dengan Trim Capital Plus? Kita lihat bersama teman-teman ya. Ini memang seperti suatu balapan ya, yang sangat sengit. Karena jika dilihat dari NAV-nya per 1 tahun terakhir ini, mereka saling salip sana salip sini teman-teman ya, saling menyalip seperti itu ya teman-teman ya. Pada awalnya memang ya BNP Paribas Srikahati dapat dilihat dia melakukan performa yang cukup baik ya, mampu melewatinya. Penurunan juga tidak sedalam dengan Trim. Ini dia mimpinnya cukup lama teman-teman. Tapi memang belakangan ini BNP Paribas Srikahati mengalami penurunan. Sedangkan lawannya, saingannya Trim Capital Plus malahan mengalami kenaikan. Lihat tuh yang garis biru ini ya teman-teman ya. Dia mengalami kenaikan makin tinggi ya. Dapat dilihat kan teman-teman ya. Bagaimana kalau untuk jangka panjangnya ya? Kalau untuk BNP belum ada sampai 5 tahun. Kita lihat 3 tahunnya. Kita apple to apple-nya teman-teman ya. Kalau dilihat dari apple to apple-nya, ini saya juga kaget ketika diminta review Trim Capital Plus. Karena saya baru sadar ya, rupanya ada mampu reksadana saham yang mampu kinerjanya di atas oleh BNP Paribas Srikahati. Tuh lihat, paling gampang tuh lihat grafik kinerjanya saja teman-teman ya. Karena kalau ngomongan reksadana kita nggak bisa terlalu ikut campur tentang apa yang akan mereka investkan, apa yang akan mereka beli, apa yang akan mereka jual. Jadi kita hanya bisa melihat bagaimana sebaik apa loh manajer investasinya dengan kinerjanya. Jadi kita bisa pantau dari sini. Oh rupanya dia begini, seperti itu teman-teman ya.
Lanjut lagi, ini perbandingannya, bedanya BNP Paribas Serikahati bisa dimulai dari 10.000 di mana total AUM-nya lebih tinggi 2,97 triliun. Tapi dibandingkan dengan hal-hal lainnya teman-teman ya, kita lihat bersama bahwa kebanyakan untuk Trim Capital Plus lebih baik. Dilihat dari total return 3 tahunnya, CAGR-nya, drawdown-nya yang lebih rendah. Namun expense rasionya ini lebih tinggi, 6,45% dibandingkan BNP Paribas 2,13%. Sedangkan AUM juga dipimpin oleh BNP Paribas Serikahati. Bingung kan mau investasi yang mana kan? Lah kenapa tadi masih mengatakan menjadi salah satu yang terbaik? Ini loh alasannya teman-teman. Untung yang nggak ke skip ya. Saya takutnya udah pada banyak yang skip, tapi sampai di kali ini saya harap teman-teman nonton sampai habis karena ini baru pertama kali saya temukan dan mungkin teman-teman juga agak tahu ya. Kita langsung agak ke bawah sedikit. Ini saya agak heran kenapa reksadana saham ada sedikit obligasi ya. Biasanya sih nggak ada, tapi nggak apa-apa lah teman-teman. Ini kepemilikannya. Bukan di sini yang bikin kaget, tapi teman-teman coba lihat di fund fact sheet-nya, benar fund fact sheet kalau saya nggak salah ya, per Agustus. Coba saya buka dulu ya teman-teman ya. Mohon maaf ya kalau saya salah ya, kita langsung buka saja. Oke. Kita buka ini, download, oke, selesai. Kita buka ininya. Dan di sini kita lihat bersama teman-teman. Tolong ya teman-teman yang kalau pegang piring kaca apa segera diletakkan dulu. Saya takutnya nanti teman-teman kelepas dan pecah ya. Ini agak lambat ya. Di sini saya ingin kasih tahu di sini ya. Di sini nggak ada apa-apa sih yang ingin saya kasih tahu ya. Ini umumnya seperti biasa, teman-teman bisa lihat sendiri. Bedanya di sini mereka ada mencatatkan seperti market review dan sebagainya. Biasanya di prospektus reksadana yang pernah saya temui nggak ada yang kayak gini ya teman-teman ya. Oh jadi ini spesialnya ya Hyung? Bukan ini spesialnya. Tapi yang spesialnya ingin saya catat di bawah ada di sini teman-teman. Di sini ya year to date-nya dan perkembangannya. Bukan teman-teman, tapi di bawah lagi teman-teman. Ini dia. Ada fitur tambahan asuransi jiwa Trim Capital Plus. Ini baru pertama kali saya lihat. Jadi ketika kita ada reksadana saham Trim Capital Plus, kita juga ada mendapatkan perlindungan asuransi jiwa. Sungguh sangat menarik yang baru saya ketahui. Mungkin ini penyebab expense rasionya sangat tinggi, 6%-an. Lalu kriterianya yang seperti apa? Kita kan harus tahu nih, kalau kita udah beli nih reksadana, sayang dong kalau nggak dapat fiturnya. Mari kita perhatikan bersama ya teman-teman ya. Saya udah baca juga bagian fund fact sheet-nya, dia malah mengarahkan ke prospektusnya karena lebih lengkap katanya. Oke, jadi usia masuknya itu 18 sampai 60 tahun, 61 sampai 69 tahun. Jadi yang di atas 69 tahun, 69 ya itu sudah tidak ada uang pertanggungannya lagi. Ini 18 sampai 60 tahun itu ada uang pertanggungan 500 juta. Bayangin. Sedangkan kalau yang 61 sampai 69 tahun itu 200 juta. Ya, oke. Nah, di sini nih yang sangat sungguh menarik. Kenapa? Karena saldo reksadana peserta di akhir bulan sebelumnya itu kalau kurang dari 5 juta, uang pertanggungannya kagak ada. Kalau di atas sama dengan 5 juta itu ada. Bayangin teman-teman, terproteksi hanya dengan saldo reksadana 5 juta. Dapat fitur tambahan ini, asuransi jiwa. Ya, ini sangat menurut saya sungguh sangat menarik ya. Tapi ingat teman-teman, ini juga ada beberapa yang harus teman-teman ingat ya. Penanggung itu tidak akan dibayar apabila berpartisipasi dalam peperangan. Ya dong, masa ada perang lu ngikut-ngikutin demi dapat asuransi jiwa kan kagak kan. Bunuh diri juga nggak tertanggung. Kemudian dengan COVID ini juga ada beberapa poin yang perlu diperhatikan. Teman-teman bisa baca sendiri di prospektusnya ya teman-teman ya. Dan kemudian ini ada syarat-syarat yang wajib dilampirkan untuk ngeklaim asuransi jiwanya teman-teman. Nah ini kemudian ada sedikit ya yang agak ini teman-teman silahkan baca sendiri di prospektusnya karena saya akan menangkap secara rinciannya secara ininya saja teman-teman mengenai yang harus diinvestasikan hanya 5 juta. Bayangin teman-teman kalau teman-teman ada sekitaran 5 juta sekian ya udah beli reksadana ini dan dapat cover asuransi jiwa. Sungguh menarik bukan? Selain NAV-nya yang naik terus, ini juga dapat fitur tambahan seperti ini. Menurut teman-teman bagaimana? Menarik nggak? Coba tulis di komentar. Bisa nggak dia menjadi salah satu reksadana saham terbaik versi teman-teman? Ya teman-teman, jadi itu merupakan review saya mengenai Trim Capital Plus. Bagaimana menurut teman-teman? Oh iya, saya ingin ingatkan ya teman-teman ya, di sini saya nggak ada ajakan membeli ataupun menjual ya suatu aset reksadana. Jadi pastikan teman-teman analisa kembali seperti yang saya suruh tadi, baca kembali, dan apabila memang seret ya silakan beli, kalau enggak ya sudah nggak apa-apa. Dan semoga review ini menjawab pertanyaan bro tadi ya, dan membuka sedikit wawasan dan gambaran. Jadi apa langkah selanjutnya yang akan dia ambil? Oh ya teman-teman, jangan lupa bagi yang sudah tertarik dan ingin
ingin investasi reksadana, langsung saja download aplikasi Bibit dan jangan lupa kode referralnya ada di atas sini. Bagi teman-teman yang masih bingung, punya pertanyaan atau request, silakan langsung tulis sepanjang-panjangnya di komentar ya teman-teman ya. Jangan lupa tinggalkan like pada video ini dan bagikan ke teman-teman yang lain. Oke. Oh iya, siapa tahu teman-teman lupa akan episode-episode seru lainnya, teman-teman boleh nonton di sini. Ya, dan jangan lupa subscribe saya agar tidak ketinggalan video-video barunya. Oke? Terima kasih teman-teman yang sudah menemani sampai di sini dan sampai ketemu lagi di video berikutnya.